Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Bali mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bali untuk melaporkan sejumlah akun Twitter atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax pada Selasa 14 September hari ini. Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, Imade Suparta mengatakan, setelah dikaji ada 12 akun medsos diduga melanggar sejumlah pasal dan undang-undang. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali, maksud kami, ada Adrian Amurwanegoro yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore Firda. Rekan Adrian, bisa Anda jelaskan apa yang sebenarnya menjadi dasar laporan PDIP Bali ini terhadap sejumlah akun media sosial karena diduga menyebut Megawati Soekarno Putri ini meninggal dunia? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini secara serentak Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Bali dan seluruh kader dan juga pengurus di wilayah di seluruh Provinsi Bali ini secara serentak melaporkan kasus dugaan tindak pidana penyebaran atau hoax, penyebar kabar berita bohong yang menyebutkan bahwa Ketua Umum dari DPP PDIP Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri disebutkan sakit parah hingga bahkan ada juga yang menyebutkan meninggal dunia. Kemudian hal itu mendapatkan respon dari para kader, para pengurus PDIP di seluruh wilayah Bali ini untuk kemudian merespon dan menindaklanjuti dengan melaporkan ke Mapolda Bali dan juga di Polres ataupun Polresta di seluruh wilayah Bali. Dan pada hari ini sejumlah perwakilan dari DPD PDIP Bali tadi mendatangi Mapolda Bali. Mereka masuk atau melaporkan peristiwa ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bali dan tadi juga langsung ditemui oleh Direskrimsus Polda Bali beserta jajarannya, termasuk juga tadi ada Direskrimum Polda Bali yang menyambut langsung kedatangan mereka dan akan merespon dan juga menindaklanjuti laporan dari para pengurus DPP PDIP ini. Firda. Adrian, lantas apakah pelaporan yang dilakukan oleh pihak PDIP ini hanya dilakukan di Bali saja ataukah di wilayah lainnya juga melakukan hal yang sama? Ya Firda, dapat kami informasikan bahwa saya tadi sempat menemui dari wakil eksternal DPD PDIP Bali bahwa pelaporan ini tidak hanya dilakukan di wilayah Bali, melainkan dilakukan di wilayah provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Memang laporan ini dilakukan secara serentak karena atas dasar keresahan dan ketidakterimaan dari para kader, pengurus maupun anggota dari PDIP Bali yang ada di seluruh Indonesia ini atas dugaan tindak pidana penyebaran atau kabar berita bohong yang diduga melanggar UU Informasi Transaksi Elektronik ini, Firda. Kemudian juga mereka ini langsung melaporkan para pelaku yang utamanya dari media sosial, pemilik akun media sosial. Total ada sebanyak 12 akun media sosial atau pemilik media sosial yang dilaporkan terdiri dari beberapa jenis media sosial seperti ada dari Twitter, ada dari Instagram, ada dari YouTube, hingga TikTok juga ada, kemudian juga broadcast message di WhatsApp. Dan mereka juga sudah melampirkan sejumlah barang bukti, sejumlah jejak digital yang sudah mereka tangkap di layar mereka, jejak digital tersebut yang dijadikan alat bukti untuk laporan di Polda Bali ini dan juga di jajaran kepolisian lainnya di Bali. Dan dari hasil yang saya cermati tadi bahwa memang di sejumlah akun tersebut mereka menyebutkan atau menyebar kabar bohong terkait adanya isu bahwa Ketua Umum pimpinan mereka yakni Megawati Soekarno Putri sakit parah bahkan hingga disebutkan meninggal dunia dengan gambar seperti surat kabar duka dengan foto Megawati Soekarno Putri dengan kalimat-kalimat ucapan duka cita. Padahal di sisi lain di Megawati Soekarno Putri dikonfirmasi oleh dari pengurus atau juga kader PDIP bahwa Megawati sehat walafiat
Firda. Lantas Adrian, Anda tadi mengungkapkan bahwa pelaporan ini dilakukan serentak di beberapa wilayah di Indonesia begitu. Atas arahan siapa mereka ini melaporkan dugaan adanya kabar hoax soal Megawati Soekarno Putri ini? Baik Firda, tentu saja mereka melakukan pelaporan ini tidak asal atau tidak sembarang mereka melapor atas inisiatif pribadi, melainkan juga ini atas dorongan dari kelompok dan juga ketua DPD PDIP masing-masing wilayah, seperti salah satunya di wilayah Bali yang diketuai oleh Iwayan Koster yang juga mendorong dan juga mendukung penuh akan adanya pelaporan dan juga penegakan hukum terkait kasus dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax ini, sehingga kasus-kasus ini akan menjadikan jera para pelaku. Dan dari PDIP Bali sendiri berharap Polda Bali beserta jajaran untuk mengungkap dan menyelidiki siapa aktor atau dalang di balik peristiwa-peristiwa ataupun penyebutan-penyebutan kalimat hoax tersebut, dan juga nantinya akan diungkap tabir atau keterangan bahwa sebenarnya apa maksud mereka melakukan hal seperti itu, Firda. Lantas Adrian, bagaimana kemudian tindak lanjut dari pihak PDIP setelah pelaporan ini ke pihak kepolisian? Ya, saat ini dari DPD PDIP Bali sendiri hanya bisa menunggu, sembari menunggu dari proses penyelidikan dan juga tindak lanjut setelah pelaporan di SPKT Polda Bali. Dan pihak Polda Bali juga saat ini tengah mempelajari dari alat-alat bukti dan juga pelaporan dari keterangan para pelapor terkait adanya kasus dugaan hoax tersebut. Dan selain itu juga Polda Bali nantinya jika memang memenuhi unsur akan melanjutkan dari proses hukum tersebut, penegakan hukum tersebut dengan proses-proses ke tahap yang berikutnya. Dan saat ini DPD PDIP Bali sendiri berharap bahwa dari Polda Bali dan juga jajaran untuk memproses dan juga menindaklanjuti dengan harapan kasus ini dapat cepat terungkap, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Adrian juga sudah melakukan wawancara dengan Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, Imade Suparta, dan juga Jokorda Gede Agung, Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Artinya secara hukum kami sudah laporkan, nanti tindak lanjut ini kan di Polda nanti. Jadi apapun kejadian itu kita udah laporkan. Nanti gimana kan pasti dari sini juga pelaporannya ke pusat. Itu. Jadi saya tidak bisa jelaskan secara detail karena kan beliau masih pelajari sekarang. Jadi tinggal kita nunggu proses, kita percaya. Jadi dari kepolisian Bali ini sudah responnya luar biasa. Nanti kan kita tinggal menunggu, masih ada tahapan ini. Ya mudah-mudahan juga cepat dan diselesainya. Sehingga proses berikutnya akan dilakukan penyidikan, akan mengungkap nanti ya siapa aktor-aktor akun itu, bahkan kalau perlu ada orang-orang lain ya, dalang mungkin atau siapa yang kemudian dengan maksud-maksud jahat, niat-niat yang tidak baik ya, biar supaya terungkap. Karena jelas ini kan orang ada dibilang tidak ada. Ini kan kejahatan yang terselubung, niat-niat yang tidak bagus. Profesor, doktor, ya, honoris causa, ibu ketum kita, Ibu Ajah Megawati Soekarno Putri, ada sehat walafiat, masih bicara aktif, terkait banyak macam urusan negara, republik, urusan partai, urusan negara, dan sebagainya aktif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.